Oke, ketemu lagi dengan gua ya dalam pertemuan keempat. Nah, di sini kita akan ngobrol-ngobrol gitu ya tentang pondasi film. Nah, jadi begini ya. Dalam pondasi film juga ada unsur-unsur gitu, guys ya, di dalamnya gitu ya. Nah, di sini akan gua jelasin apa aja sih gitu ya, pondasi-pondasi gitu ya. Udah kayak bangun rumah aja ada pondasi ya. Yang pertama itu ada unsur-unsur film itu. Nah, di sini ada namanya struktur naratif. Nah, jadi di sini kayak kita ngobrol gitu, film juga punya cerita. Ceritanya bisa tentang apa aja, tapi yang penting dan juga ada alurnya. Ada tokohnya, ada masalahnya, dan ada pesan yang mau disampaikan. Struktur naratif ini kayak bahan mentah gitu ya yang bakal diolah jadi film. Yang kedua itu struktur sinematik. Ini tentang cara film atau menceritakan cerita. Film gak cuma ngasih gambar tapi juga ngasih cara ngomong. Nah, cara ngomongnya bisa lewat gambar yang bergerak, suara, musik, dan warna. Semua itu mau ngebantu nyeritain cerita biar gampang gitu ya bawa sama penonton. Nah, yang kedua itu ada namanya naskah. Pertama naskah atau skenario, yaitu kayak skrip drama gitu ya. Jadi nulis yang ada dalamnya itu ada dialog, adegan, naskah. Nah, yang berikutnya itu ada sutradara. Kayak sutradara teater gitu, sutradara film ngatur semua orang dan semua hal di film. Dia ngatur aktor, ngatur cara ngambil gambar, dan ngatur semua orang detail biar filmnya sesuai sama masalah, sama naskah yang ada gitu ya. Berikutnya pemeran atau aktor gitu ya. Jadi mereka ngomong, ngelakuin dan ngerasain semua yang ada di cerita. Yang berikutnya sinematografi, yaitu ngatur cahaya gitu ya, komposisi gambar dan cara kamera bergerak biar gambarnya bagus dan sesuai dengan sama cerita. Yang berikutnya itu editing, kayak tukang-tukang itu syuting gitu ya. Editor juga ngatur gambar, suara biar utuh, nyambung. Dia juga memilih adegan yang baik gitu, yang nggak baik ya dibuang gitu. Yang berikutnya musik dan suara. Nah, musik dan suara di film ngasih suasana biar perasaan penonton itu bisa merasa tegang, romantis ataupun sedih. Suara bisa bikin suasana lebih nyata dan bikin penonton lebih ngerasa. Berikutnya desain produksi, kayak dekorator. Jadi desain produksi itu ngatur semua kelihatan yang ada di film, mulai dari set, kostum, properti, dan juga lokasi. Yang berikut yaitu ada divisi-divisi ya dalam pembuatan film, jadi nggak ngasal gitu dalam pembuatan film juga. Yaitu ada departemen produser lagi. Nah, jadi mereka itu ngatur semua hal di film, mulai dari ngumpulin duit, ngatur jadwal, sampai ngurusin izin. Berikutnya itu ada produser, kayak manajer gitu ya. Produser ngatur semua hal berhubungan dengan duit, administrasi film. Nah, dia juga ngumpulin duit, ngatur keanggaran, dan ngecek semua pengeluaran. Nah, berikutnya ada asisten produser. Produser sendirian ya guys ya. Jadi kayak manajer, asisten produser ngebantu produser untuk ngatur jadwal, izin, dan juga ngurus logistik. Ada juga namanya KO produser, yaitu investor. Jadi ini yang ngasih duit gitu atau sumber daya buat film gitu. Yang berikutnya ada produksi pendamping, kayak asisten produser tapi lebih fokus ngatur administrasi dan logistik. Berikutnya ada manajemen unit produksi. Jadi dia itu ngatur semua hal yang ada di lokasi syuting, mulai dari transportasi, akomodasi, dan kebutuhan kru. Berikutnya akuntan produksi. Jadi ngatur semua duit di film dan ngecek semua pengeluaran. Berikutnya manajer lokasi. Dia itu pencari lokasi, manajer lokasi, ngecek dan ngatur lokasi yang mau disyuting. Berikutnya ada asisten produksi. Nah, di sini asisten produksi ngebantu semua tim di film, mulai dari ngatur lokasi, peralatan, dan juga transportasi. Berikutnya juga ada pembantu umum. Kayak tukang bersih gitu ya, membantu
ngebantu ngebersihin lokasi, syuting dan juga ngatur makanan. Berikutnya itu ada departemen penyutradaraan atau disebut kayak tim kreatif gitu ya. Jadi dia itu ngejalanin visi sutradara biar filmnya sesuai sama naskah gitu ya. Berikutnya juga ada sutradara. Jadi di sini dia itu ngatur aktor, ngatur cara ngambil gambar, dan ngatur semua detail biar filmnya sesuai dengan naskah. Berikutnya ada asisten sutradara satu, yaitu ngebantu sutradara mengatur jadwal, koordinasiin kru, dan juga ngecek semua biar lancar. Yang berikutnya sutradara 2, yaitu ngebantu asisten sutradara 1 untuk ngatur izin, akses lokasi, dan komunikasi antar kru. Yang itu ada yang sutradara ketiga, yaitu dia itu ngebantu sutradara 1 dan 2 untuk lalu lintas lokasi, syuting, dan ngatur transportasi tentunya. Yang berikut itu juga ada penulis naskah. Nah, jadi penulis naskah itu nulis semua cerita, dialog, dan juga adegan film. Berikutnya itu supervisor naskah. Dia itu kayak editor naskah gitu ya. Jadi dia ngecek selama pembuatan film biar nggak ada yang kesalahan dalam pembuatan itu ya. Berikutnya ada visual continuity, yaitu ngecek semua hal kelihatan yang di film semuanya, mulai dari custom, pencahayaan, sampai properti biar semuanya sesuai dengan visi artistik. Berikutnya ada departemen casting, kayak tim pencarian bakat gitu ya. Jadi dia itu casting, ngecek dan milih aktor yang pas untuk peran yang harus diisi. Berikutnya itu casting director. Jadi dia itu ngatur proses audisi dan milih aktor yang pas buat peran di film gitu ya. Berikutnya juga ada talent coordinator, kayak ya ngebantu ngatur jadwal audisi gitu, ngomong sama agen aktor, dan ngebantu proses seleksi. Berikutnya ada departemen kamera. Tim kamera ngatur semua hal yang berhubungan dengan ngambil gambar di film. Berikutnya itu ada penata kamera. Di sini kayak fotografer utama gitu ya. Penata kamera ngatur semua hal yang berhubungan dengan gambar di film, mulai dari komposisi, pencahayaan, sampai gerakan kamera. Mau kanan, mau ke kiri, ke atas, ke bawah gitu ya. Dia ngatur tuh. Operator kamera kayak fotografer. Nah, jadi di sini harus sesuai dengan arahan dan sesuai arahan penata kamera gitu ya. Ada juga namanya asisten kamera 1. Nah, di sini asisten kamera 1 itu ngebantu operator kamera fokus dan komposisi gambar. Berikutnya ada asisten yang kedua ya, kamera yang kedua. Dia itu ngatur peralatan dan ngebantu asisten kamera gitu ya. Yang berikutnya juga ada clipper, kayak bukan tukang purut gitu ya, tapi gimana ya, dia ngetek papan kayu yang ada di depan kamera untuk ngesinkronin gambar dan suara gitu ya. Berikutnya ada loader, yaitu tukang ngisi penyimpanan kayak film, kartu memori, dan buat ngerekam gambar gitu. Ada juga namanya key grip. Nah, di sini juga key grip ini kayak tukang peralatan gitu ya. Jadi dia itu ngebantu kamera bergerak kayak dolly, crane, dan stabilizer gitu ya. Berikutnya ada digital imaging technical, yaitu tukang ngatur data gambar digital. Yaitu ngecek semua data gambar digital selama proses pembuatan film biar kualitasnya biar bagus, biar HD gitu ya. Berikutnya ada Steadicam operator, yaitu dia itu ngatur orang-orang biar kameramen biar stabil gitu ya, biar gambarnya smooth, halus gitu. Yang berikutnya ada dolly itu kayak gimana ya, kayak seperti tukang ngatur kamera juga sih, tapi dia itu operator yang ngatur kamera biar ngebantu kamera bergerak dengan halus juga gitu. Ada juga namanya Jimmy Jib operator, yaitu ngebantu crane kamera yang ngebantu kamera bergerak dengan dramatis gitu ya, maju mundur ya gitu ya, biar kayak ada gua gitu. Departemen pencahayaannya berikutnya ada pencahayaan ya. Dia itu tim yang ngebantu tentang ya biar terangnya pas gitu, gelapnya pas. Yang berikutnya ada Gaffer, yaitu manajemen pencahayaan. Jadi dia itu ya kayak tadi ya,
biar sesuai gitu cahayanya dengan naskah yang ada. Yaitu ada berikutnya Best Boy, kayak asisten Gavler gitu ya. Dia tuh ngatur-ngatur peralatan pencahayaan dan ngecek semua instansi listrik biar aman. Yang berikutnya juga elektrikan, yaitu kayak tukang listrik gitu ya, dia ngecek-ngecek listrik biar nggak ada yang konslet saat pembuatan film. Berikutnya itu ada dimmer operator, ke tukang ngatur intensitas cahaya. Dimmer operator juga ngatur intensitas cahaya sesuai dengan arahan yang ada gitu ya. Berikutnya lamp operator, kayak tukang lampu juga sama sih sebenarnya ya, kayak gini nih, ngatur-ngatur cahaya juga, tapi kan ada bagian-bagiannya. Berikutnya juga ada rigging electrical, ya sama aja sebenarnya, tapi dia itu ngatur lampu biar pas gitu tuh ya, biar yang jauh biar kelihatan semua, biar rata. Berikutnya ada generator operator, dia untuk pemantau listrik kayak gitu. Berikutnya juga ada departemen artistik, yaitu kayak tim desainer gitu ya. Mereka itu ngatur semua yang kelihatan di film, mulai dari set, kostum seperti ya kayak properti kayak sama lokasi gitu ya. Ada desainer produksi, kayak desainer utama, desainer produksi ngatur semua yang berhubungan dengan desain visual film, mulai dari set, pemilihan lokasi sampai pengaturan properti. Berikutnya ada penata konsep, kayak desainer konsep, penata konsep ngambil gambar sketsa atau ilustrasi awal dari karakter, latar, dan juga elementasi visual selainnya lah, untuk ngebantu film untuk memvisualisasikan tampilan film. Berikutnya ada penata artistik, mereka itu ngatur semua desain visual di film dan ngatur film artistik buat ngatur set dan dekorasi. Berikutnya ada set designer. Di sini mereka tuh ngedesain dan ngatur set film. Berikutnya juga ada set dresser. Jadi dia itu ngatur dekorasi dan properti di set biar kelihatan autentik dan sesuai sama cerita. Berikutnya juga ada runner dan buyer, yaitu dia itu ngurus administrasi pembelian, yaitu dia harus ngurus administrasi dan pembelian buat kebutuhan produksi film. Berikutnya ada supervisor, efek khusus ya. Mereka itu ngatur semua efek khusus di film, kayak ledakan atau efek fisik lainnya gitu ya. Ada juga supervisor visual effect, kayak ngatur-ngatur efek semua digital film kayak CGI gitu, kayak di bioskop-bioskop gitu ya, kayak Avenger gitu. Berikutnya ada departemen suara, jadi tim audio ya, audio semua yang berhubungan dengan suara di film. Berikutnya ada penata suara, sama aja sih sepertinya, jadi dia itu ngedit semua suara film biar kualitasnya biar bagus, nggak ada noise gitu ya. Berikutnya ada teknisi suara, jadi dia itu ngurus semua hal berhubungan dengan teknis suara di film, kayak ngerekam, ngedit, dan juga ngecek kualitas suara. Ada juga berikutnya bom operator, kayak tukang ngerekam kamera gitu. Bom operator juga mengatur mikrofon yang panjang itu, yang di atas itu biasanya tuh ya, ya kayak gitu, cekong gitu tuh. Berikutnya juga ada asisten sound, jadi dia itu ngebantu teknisi suara biar ngatur peralatan, ngatur mikrofon, dan ngecek produksi perekaman biar berjalan dengan lancar. Berikutnya juga ada departemen custom dan rias, jadi di sini tuh dia ngatur semua berhubungan dengan kostum rias di film. Berikutnya ada penata custom gitu ya, dia tuh dia ngedesain dan milih kostum yang pas untuk karakter film. Jadi nggak asal gitu, karakternya sedih ya harus sedih gitu kostumnya juga. Berikutnya juga ada penata rias, ya kayak tukang rias pada umumnya gitu, dia itu harus sesuai sama karakter dia. Berikutnya ada rambut, penata rambut, dia tuh ngatur-ngatur rambut sesuai karakter film gitu, kayak Jackie Chan gitu ya. Departemen pasca produksi, dia tuh ngatur yang berhubungan dengan film, visual, efek, ngatur suara, dan juga ngatur musik setelah proses syuting selesai. Berikutnya ada pengawas pasca produksi, yaitu ngatur semua proses pasca produksi biar berjalan lancar sesuai dengan jadwal dan juga
sesuai dengan visi misi film. Berikutnya itu ada penyunting film. Nah, di sini dia ngatur semua gambar dan suara di film biar jadi film yang utuh dan nyambung. Berikutnya juga ada rotoscape artist, yaitu animator gitu ya, kayak ngebikin animasi visual efek dengan ngelacak gambar film frame dan juga frame per frame gitu ya. Berikutnya ada coloris. Nah, di sini dia itu ngatur warna pencahayaan di film biar kelihatan bagus dan sesuai sama suasana. Berikutnya juga visual effect artist. Jadi di sini nih visual effect artist ngebikin visual effect khusus di film kayak ledakan dan juga makhluk fantasi kayak alien kayak lu gitu. Berikutnya juga komposer kayak dia ngebuat musik asli buat film gitu ya. Berikutnya itu ada volley artist, yaitu tuh buat ngebikin ngerekam efek suara kayak suara langkah kaki dan juga suara benda biar kedengeran lebih nyata. Berikutnya ada penyunting dialog, dia itu ngedit suara dialog biar kedengaran jelas dan sinkron sama gambar. Berikutnya ada Mist and Skin, sinematografi, editing dan juga suara. Mist and Skin kayak penataan panggung kayak di teater gitu ya. Dia itu ngatur semua kelihatan di frame film mulai dari cahaya, posisi benda, kostum sampai properti. Mist and Skin ngebantu bikin suasana dan makna film. Berikutnya ada setting dan properti. Dia itu ngejelasin lokasi, waktu di film. Jadi dia itu ngebantu bikin suasana, konteks cerita. Berikutnya lighting, yaitu ngebuat suasana film kayak ngasih cahaya yang romantis, dramatis ataupun menakutkan kayak Conjuring kayak gitu. Make up dan custom ngebantu ngebangun karakter dengan perasaan ke penonton. Make up dan custom ngebantu banget gitu ya untuk ngebuat penampilan yang sesuai sama karakter yang ada di naskah gitu ya. Berikutnya juga ada blocking, ngarahin perhatian penonton dan ngebuat dinamika visual di film. Blocking ngatur posisi dan pergerakan aktor. Berikutnya juga ada acting, ngejelasin ekspresi dan gerakan aktor di film. Berikutnya sinematografi, kayak ya ngambil gambar bergerak gitu ya, biar gambarnya bagus dan sesuai sama cerita. Berikutnya ada unsur utamanya, yaitu gambar yang bergerak, suara dan jalan cerita. Berikutnya ada unsur penunjang kayak setting, properti dan efek. Berikutnya ada editing gitu ya. Jadi itu ngatur semua gambar dan suara di film biar jadi film yang utuh dan nyambung. Nah, adapun tujuan editing itu ngebuang gambar yang gak penting, milih gambar terbaik, nambah efek dan ngasih sudut pandang yang menarik. Metode editing itu banyak ya. Jadi mulai dari metode tradisional sampai metode digital kayak CGI gitu ya. Berikutnya ada suara. Semua suara yang ada di film gitu ya, kayak dialog, musik dan efek suara ngebantu membangun suasana, emosi dan realisme di film. Nah, dalam penjelasan itu gue simpulin aja nih ya. Jadi semua elemen di film ini mulai dari cerita, tim dan cara ngambil gambar dan juga sampai suara saling berhubungan dan ngebantu ngebikin film yang utuh dan bermakna. Mungkin sekian dari gua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di pertemuan yang akan datang. See you. Hidup mahasiswa.